Halo semuanya, ini adalah bagian yang ketiga dari metode penelitian tindakan kelas. Nah, saya ulangi sedikit tentang komponen apa saja yang harus ada di dalam metode penelitian tindakan kelas supaya kita lebih paham lagi dan hafal. Karena ini bagian ketiga, yang akan kita bahas itu adalah prosedur siklus penelitian dari 6 komponen yang ada. Kita langsung ke prosedur siklus penelitian. Nah, di sini untuk prosedur siklus penelitian itu, apakah yang dimaksud dengan siklus penelitian? Bagi yang belum pernah mendapatkan materi tentang PTK sama sekali, mungkin bertanya-tanya, siklus penelitian itu seperti apa? Siklus yang ada di dalam PTK itu seperti apa? Nah, siklus penelitian itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menerapkan sebuah tindakan kepada sebuah kelompok. Nah, apa saja yang harus ada di dalam prosedur siklus penelitian? Jadi, di dalam prosedur siklus penelitian itu harus ada jumlah siklus. Jadi, harus ada jumlah siklusnya. Jumlah siklus yang akan dilakukan itu ada berapa? Kemudian, tiap siklus itu dilakukan berapa kali pertemuan? Biasanya satu siklus itu dilakukan 2-3 kali pertemuan. Nah, kemudian dijelaskan juga secara rinci, kita perlu menjelaskan secara rinci apa saja yang akan kita lakukan di dalam pertemuan tersebut. Tahapan dari setiap siklus itu hampir semuanya itu memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Nah, sekarang kita langsung menuju ke prakteknya. Nah, di sini saya sudah menyediakan prosedur dari siklus penelitian. Yang pertama yang harus kita sebutkan di sini di dalam prosedur dan siklus penelitian itu adalah prosedurnya itu sendiri, prosedur atau tahapan-tahapannya. Nah, prosedurnya itu ada di sini. Saya beri tanda warna ungu. Jadi, di dalam prosedur penelitiannya ini, jadi penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus. Tiap siklus dilakukan 3 kali pertemuan, dan siklus 2 dilakukan 3 pertemuan. Ini saya beri tanda kuning supaya sama dengan yang penjelasannya tadi. Jadi setiap siklus itu dilakukan dengan alokasi untuk tiap pertemuan adalah 2 kali 40 menit. Dan di sini adalah penjelasan tentang siklusnya dan juga berapa kali pertemuannya. Pokoknya ini antara warna kuning dan warna biru ya, antara warna kuning dan warna biru lah. Jadi keduanya itu sudah ada di situ. Nah, kemudian kita perlu memunculkan juga yang warna ungu ini adalah tahapan di setiap siklusnya. Nah, di sini ada tahapannya, tahapan rencana tindakannya itu seperti apa. Ini adalah bagian dari yang warna ungu tahapannya. Dan ini adalah tahapan dari penelitiannya. Yang pertama, jadi tahapan dari penelitian tiap siklus itu kalau Chemist and Taggart itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah rencana, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, dan yang keempat itu adalah refleksi. Nah, di sini yang pertama dijelaskan rencana tindakannya itu bagaimana. Jadi guru mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Di antaranya menyusun desain rencana pembelajaran pada materi kalor, menyiapkan lembar observasi, aktivitas guru dan siswa, menyiapkan lembar catatan lapangan, dan menyiapkan alat dan bahan dalam praktikumnya nanti. Kemudian menyusun soal tes sebanyak 20 soal. Nah, itu rencananya. Kemudian di bagian pelaksanaan tindakan, guru melaksanakan tindakan penelitian sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam proses pembelajaran atau pelaksanaan, tindakan ini terdiri dari 5 tahapan: relating, experiencing, applying, cooperating, transferring. Nah, biasanya untuk tindakan ini atau pelaksanaan tindakan ini itu ditandai dengan dibuatnya RPP. Kemudian yang ketiga ada observasi. Dalam hal ini, observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Dengan observasi meliputi lembar observasi untuk menilai siswa, yaitu pengamatan keaktifan belajar siswa, dan lembar observasi menilai guru pada saat melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, observasi di sini bukan observasi ketika di awal penelitian, tetapi observasi di sini itu adalah kegiatan yang dilakukan ketika proses pembelajaran, ketika memberikan tindakan kepada siswa. Yang keempat ada refleksi. Jadi hasil yang diperoleh, baik itu dari hasil tes, pengamatan aktivitas siswa, dan catatan lapangan selama proses pembelajaran, selama observasi tadi juga, itu akan digunakan sebagai dasar untuk merefleksi. Jadi, hasil refleksi selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusun tindakan selanjutnya. Jadi, keunggulannya melakukan tindakan sebelumnya itu apa saja, kemudian kejelekannya itu apa saja. Nah, kejelekannya itu perlu diperbaiki lagi untuk melakukan tindakan pada siklus kedua. Nah, ini tadi saya beri warna ungu supaya lebih jelas lagi.
Nah, ini saya tunjukkan pelan-pelan tentang prosedur penelitian atau tahapan penelitian. Nah, selanjutnya adalah siklus penelitian. Dari siklus penelitian ini sebenarnya masuk ke dalam warna ungu. Jadi di dalam siklus penelitian ini kita akan menjelaskan tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan di setiap siklusnya. Nah, di sini ada siklus 1. Jadi tiap siklus itu kan terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Dan di setiap tahapan itu kita harus menyebutkan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan. Jadi ini untuk perencanaannya pada siklus 1, itu yang pertama itu adalah guru menyusun desain pembelajaran, skenario dan rencana pembelajaran pada materi kalor. Kemudian menyiapkan bahan ajar, pembelajaran, dan lembar kerja siswa. Kemudian mempersiapkan bahan dan alat-alat percobaan yang diperlukan pada siklus 1. Kemudian membuat format keterlaksanaan pembelajaran untuk mengamati aktivitas guru dan siswa menurut acuan RPP. Kemudian membuat rubrik observasi untuk pengamatan aktivitas belajar siswa. Yang terakhir adalah menyusun tes soal atau uji kompetensi siklus 1. Itu yang harus dilaksanakan pada tahap perencanaan. Nah, selanjutnya untuk tahap pelaksanaannya itu peneliti melaksanakan tindakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. Artinya peneliti menggunakan model STAD, karena ini model yang digunakan STAD, jadi menyebutkan STAD. Jadi peneliti berperan sebagai guru mata pelajaran fisika sekaligus pelaksana penelitian, serta materi penelitian yang digunakan terfokus pada materi kalor. Jadi ini sudah tahap memberikan tindakan. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan observasi. Jadi observer melakukan observasi 1 selama kegiatan pembelajaran siklus 1 berlangsung dengan menggunakan pedoman lembar observasi keaktifan belajar siswa serta lembar catatan lapangan. Observer juga dapat memberitahukan kelemahan atau kesalahan yang terjadi selama proses pengajaran yang telah dipraktekkan demi perbaikan penerapan model pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau untuk observer ini beda dengan guru sebagai peneliti. Jadi observer itu biasanya adalah rekan sejawat dari penelitinya. Yang terakhir adalah refleksi. Refleksi ini berfungsi untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus 1 itu sudah berjalan dengan baik atau tidak dengan model pembelajaran yang sudah diterapkan. Jadi pemberian refleksi dilaksanakan di akhir penerapan model pembelajaran siklus 1, yakni melalui hasil analisis keseluruhan semua instrumen yang telah digunakan dan kemudian disimpulkan secara general. Jadi di sini peneliti merenungkan hasil siklus 1 sebagai bahan pertimbangan apakah siklus sudah mencapai kriteria atau belum. Jika kriteria sudah terpenuhi, maka peneliti bersiap menuju siklus yang kedua dengan cara merevisi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada siklus 1. Sebaliknya, jika kriteria belum tercapai, maka peneliti mengulang tindakan yang pertama dan memperbaiki segala kelemahan yang ada. Karena penelitian ini direncanakan sementara sampai siklus 2, sekarang kita lihat di siklus 2 ini apa saja yang akan dibahas. Di siklus 2 itu pelaksanaan tindakannya itu memiliki beberapa tahapan yang sama dengan siklus 1. Jadi tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Jadi semua tahapan yang ada pada siklus 2 dilakukan setelah siklus 1 selesai dilakukan. Tapi dengan catatan bahwa siklus 1 itu belum mencapai kriteria. Jadi biasanya di dalam PTK itu minimal itu ada 2 siklus. Itu kalau belum tercapai lagi itu akan menambah siklus. Kalau pada siklus kedua targetnya itu belum tercapai, maka akan dilanjutkan pada siklus ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, tindakan rencana siklus 2 yang akan dibuat itu harus berdasarkan pada hasil analisis dan refleksi pada siklus 1, sehingga pencapaian hasil dari siklus 1 dapat dilanjutkan pada siklus 2, dan hasil yang didapat itu lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sebaliknya jika kriteria belum tercapai, maka peneliti mengulang tindakan kedua dan memperbaiki segala kesalahan yang ada, kemudian diterapkan lagi siklus yang ketiga berdasarkan hasil refleksi dari siklus yang kedua. Nah, itu tadi tentang siklus penelitian, dan sekarang saya akan menunjukkan secara keseluruhan dari 2 siklus yang direncanakan di awal.